Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Halo semuanya, apa kabar soleh dan soleha? Masih semangat ya? Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga kita tercinta di rumah. Baiklah, kita mulai belajar kita pada kesempatan kali ini dengan baca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, materi kita pada kali ini yaitu bab 12 tentang sifat terpuji. Nah, beberapa sifat terpuji yang akan kita bahas pada kali ini, pada materi ini atau bab 12. Yang pertama adalah tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu adalah rendah hati. Tawadu adalah rendah hati. Ya, sifat tawadu adalah rendah hati. Kebalikan atau lawan sifat rendah hati apa? Yaitu sombong. Apa? Sombong. Sombong disebut juga dengan istilahnya yaitu takabur. Ya, ini bahasa Arab asalnya. Takabur. Sombong sama juga dengan takabur. Sifat sombong adalah kebalikan atau lawan dari sifat rendah hati. Jadi kalau sifat rendah hati atau tawadu adalah sifat terpuji, dan sombong atau takabur adalah sifat tercela. Tidak boleh ya. Jadi kita harus memiliki sifat apa? Tawadu. Tawadu artinya rendah hati. Yang kedua adalah sifat ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas yaitu melakukan segala sesuatu atau melakukan sesuatu karena mengharap cuma satu, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita sholat, membaca Al-Quran, berbuat baik, berbakti kepada orang tua, dan apapun itu kita niatkan untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu apa tadi? Ikhlas. Ikhlas, kebalikan sifat dari ikhlas apa? Yaitu riya. Apa itu riya? Yaitu melakukan segala sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal karena ingin dipuji, karena ingin mendapatkan imbalan dan lain sebagainya. Intinya bukan karena Allah. Itu disebut riya. Misal karena ingin dilihat, ingin didengar, pamer dan lain sebagainya, itu namanya sifat apa? Riya. Ya, kebalikan dari riya adalah ikhlas. Jadi sifat terpujinya adalah ikhlas, harus kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu sifat ikhlas. Dan yang tidak boleh adalah riya. Kemudian sifat ketiga adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang dengan cara berdoa. Karena Allah lah satu-satunya tempat kita memohon pertolongan. Satu-satunya tempat kita berdoa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selain Dia. Bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bab 12 ini kita belajar juga sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang pertama yang kita pelajari adalah sifat qiyamuhu binafsihi. Apa? Qiyamuhu binafsihi. Artinya yaitu Allah berdiri sendiri. Maksudnya apa Allah berdiri sendiri? Maksudnya Allah tidak membutuhkan apapun. Allah tidak membutuhkan siapapun. Berbeda dengan kita, kalau kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga saling membutuhkan di antara kita sesama manusia.
Jadi kaitan dengan sifat Allah qiyamuhu binafsihi, maka kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah harus memiliki sifat tawadu, ya, rendah hati. Kalau kita memiliki sifat tawadu, itu adalah bukti bahwa kita meyakini Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri. Sifat yang kedua, sifat wajib bagi Allah yang kita pelajari adalah sifat wahdaniyah. Apa itu sifat wahdaniyah? Yaitu Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha Esa. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang patut disembah selain Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, cara kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat wahdaniyat atau Maha Esa, yaitu dengan cara kita memiliki sifat ikhlas. Ya, kalau kita yakin bahwa Allah itu hanya satu, Tuhan itu hanya satu, maka kalau kita beribadah ataupun berbuat baik harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh beribadah karena yang lainnya. Ya, tidak boleh riya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu qudrah. Artinya Allah memiliki sifat maha kuasa. Allah lah yang berkuasa atas semuanya, atas alam semesta ini, atas diri kita, manusia, semua yang ada di alam semesta adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan dan Allah yang mengaturnya. Adanya siang dan malam, berputarnya bumi, planet di alam semesta, semua bergerak dengan teratur. Siapa yang mengatur? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah memiliki sifat qudrah. Apa? Sekali lagi sama-sama. Qudrah. Apa qudrah? Artinya Allah memiliki sifat berkuasa, maha kuasa. Yang keempat atau terakhir adalah Allah memiliki sifat irodah. Apa itu irodah? Yaitu Allah memiliki sifat maha berkehendak. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini, di alam ini, di kehidupan kita, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang menentukan. Lalu sifat kita bagaimana? Yaitu dengan banyak memohon pertolongan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berkehendak atau menakdirkan segala kebaikan untuk diri kita. Ya, kita harus banyak berdoa. Misalnya yang terjadi sekarang, wabah virus apa? Corona. Itu juga semua atas kuasa Allah, atas kehendak Allah. Lalu sifat kita, sikap kita bagaimana? Kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita dianjurkan untuk banyak-banyak beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, soleh dan soleha, demikian materi kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.